Tuhan. Shalom BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Sekali lagi Shalom BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Happy Sunday Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan siap memberkati setiap kita, amin. Saya mau lihat tangan yang terangkat yang siap diberkati Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya undang untuk kita bisa bangkit berdiri. Kita mau sama-sama satukan hati kita, tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kasih karunia-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya kami ada dengan keadaan baik, dengan keadaan sehat. Itu semua karena anugerah-Mu semata Tuhan. Dan kami datang di gereja-Mu Tuhan, BSD Church. Kami percaya berkat-Mu selalu dilimpahkan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saya percaya yang datang dengan keadaan sakit, sembuh. Yang datang dengan keadaan lemah, dikuatkan. Dan saya percaya mujizat Tuhan dinyatakan. Dan Tuhan siap menyentuh setiap hati, mengubahkan setiap hidup. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk roh-roh jahat, roh iblis yang ingin mengganggu, mencuri, membinasakan setiap kami. Kami satukan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar Kau saja yang beracara di tempat ini dan Kau limpahkan kami semua Tuhan. Dengan kasih karunia-Mu di dalam nama Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Kita tetap berdiri, kita memuji Tuhan. Karena Allah sumber kuat kita.
yang sanggup mengubahkan. Let's go! Tepuk tangan buat Tuhan ya. Percaya nama Yesus yang merdekakan kita, amin. Sama-sama nyatakan. Ada nama itu, Yesus Tuhan segalanya. Kau yang tepuk tangan buat Tuhan yuk.
yang kami pilih menjadi berarti karena ada Yesus yang luar biasa, yang menyertai, yang memberkati. Let's go! Mari kita menari buat Tuhan Yesus. Aku pilih membuatku berarti karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, Aku lakukan perkara besar. Let's go! Sahabat-sahabatku, sayang akan selalu hidup yang kupilih membuatku berarti karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, dapat lakukan. Let's get yours, come on! Tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan Yesus. Kau sahabat kami Tuhan. Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku,
Kami terlalu yakin Kau sahabat kami yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami Tuhan. Kau hadir di tempat ini, Kau ada di samping kami Tuhan. Kau merangkul setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Setiap tangisan air mata, setiap doa, Engkau dengar, Engkau lihat. Dan kami percaya Tuhan, jika burung-burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita, anak-anak Tuhan, kesayangannya. Kami percaya Kau kasihi kami Tuhan secara luar biasa. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita nikmati kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa
bekerja. Menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau tidak ada tetes air mata yang tidak kau lihat Tuhan. Kami bawa permasalahan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang sanggup memulihkan, menyembuhkan setiap kami Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak bisa Engkau selesaikan Tuhan Yesus. Kami bawa hidup kami bawa hati kami untuk lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Kau tahu Tuhan isi hati kami. Hanya Kau yang tahu isi hati kami. Kau berkati setiap kami Tuhan yang datang. Kau limpahkan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya.
saat percaya Yesus bekerja. Saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur, saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang memberkati setiap kami Tuhan, setiap pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami Tuhan. Kau yang cukupkan, Kau yang memberkati Tuhan. Kami tahu Tuhan tujuan kami datang ke gerejamu BSD Church Tuhan, bukan hanya karena berkat-Mu yang dilimpahkan, tetapi karena kami tahu tujuan hidup kami adalah untuk menyembah, adalah untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar Kau disenangkan atas setiap pujian kami, atas setiap penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami siap masuk lebih dalam hadirat-Mu. Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu, beri kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu. Ku nampak keagungan
memuliakan-Mu Tuhan Yesus. Betapa baik Kau Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan hadir. Kau nyata Tuhan. Kau ada di sebelah kami Tuhan. Kau memeluk setiap kami Tuhan. Kau katakan kami berharga Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan Yesus. Engkau dicintai Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat, saya undang untuk kita bisa bangkit berdiri. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Oh Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keindahan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di takhta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi penuhi gereja-Mu Tuhan, ya Tuhan. Bersemayam di takhta-Mu, ya Glory, haleluya. Father, we thank you in the name of Jesus. Kami bersyukur kepadamu Bapa di dalam nama Yesus. It's about you, Lord. Semua adalah tentang Engkau. It's not about me. Bukan tentang saya, bukan tentang kami. It's about you, Lord. Semua tentang Engkau Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Today, Hari ini you send me, Lord, in this church
Engkau mengutus kami hadir di gereja ini It's not of me, bukan tentang saya, because of you. tetapi sekali lagi semua tentang To Engkau. give my testimony, Jesus. Kami akan memberikan kesaksian tentang kedahsyatan-Mu, Yesus. Not of me, Bukan tentang kami. because of you. Semua karena Engkau. Thank you, Jesus. Terima kasih. Please be seated. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. So, I feel the presence of God. Saya merasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. And I thank Pak Budi, Pastor Pak Budi. Ya, terima kasih Pastor Budi He invited me to give my testimony. sudah mengundang kami juga hadir di tempat ini untuk memberikan kesaksian. I know Pak Budi about 15 years. Kami mengenal Pak Budi kurang lebih sudah 15 tahun. And yeah, a long time. Sudah waktu yang cukup lama. Yeah, I know him from Gatsimani. He Di Balikpapan overtalks to ada Gatsimani and persekutuan Balikpapan. doa namanya Getsemani. So I'm an evangelist, I'm a pastor. Ya, saya perkenalkan, saya seorang pendeta tapi panggilannya sebagai penginjil. I come from Holland. Saya berasal dari negeri Belanda. And also my wife Ini adalah istri saya is from Surabaya. dari Surabaya. And we go already 20 years in ministry. Kurang lebih 20 tahun kami melayani Tuhan bersama. She has a bachelor English education. Istri saya seorang sarjana pendidikan bahasa Inggris. And also he is a doctor Dan dia juga theology. seorang doktor teologi. Praise the Lord for Puji this. Tuhan atas semuanya itu. So today I have many testimony Saudara, about Jesus. kalau memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus itu banyak banget kesaksiannya. More than ya. the stars in heaven. Kalau mau dihitung, wah seperti bintang bilang banyak banget tentang. But I want to kebaikan give Tuhan my Yesus. testimony Tapi saya berikan kesaksiannya because adalah not of me, because of Jesus. bukan kesaksian tentang diri saya atau bagaimana, tapi tentang Yesus Kristus itu I yang am akan a saya man saksikan. in my ministry. Di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya, Fire! saya melihat ada kuasa Tuhan yang bekerja. Hallelujah! Saya mengatakan bahwa segala pujian bagi Tuhan. So Saya that's katakan my haleluya. ministry. Ya, pelayanan yang Tuhan berikan Hallelujah kepada saya. and fire. Ya, ada kuasa api Roh Kudus yang bekerja, yang terjadi dalam pelayanan. Can you yang stand Tuhan 1 percayakan. minute up? Oh, saya minta saudara mungkin berdiri sebentar ya. Silakan berdiri. And you say hallelujah. Ya, saya mau saudara bersama-sama dengan saya untuk menyuarakan You kata prepare? haleluya. Ya, saudara akan ready? katakan 3 times ya. Satu, tiga kali katakan dua, haleluya. 1, 2, tiga. 3. Haleluya. 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 Glory to Jesus. Beri Glory kemuliaan bagi to Tuhan Yesus. Jesus. Haleluya. Amen. Please be seated. Silakan kembali Now duduk, I saudara. make it short because our brother is preaching. Ya, karena kami bukan khotbah hari ini ya, hanya kesaksian. Nanti akan I ada yang khotbah. tell you. Ya, saya mau katakan kepada Anda, I love Indonesia more than I love my country. saya mengasihi, mencintai Indonesia lebih dari negara saya, saudara. I love Indonesia in my heart. Tuhan taruh kasih akan Indonesia di hati saya. I never see this generation Saya belum pernah melihat sebelumnya ya, that seperti believe orang in Indonesia. Jesus Christ. Orang Indonesia itu sungguh-sungguh percaya kepada I Yesus. love Ya. him with all my heart. Saya mengasihi saudara semua yang ada di Amen. tempat ini, yang ada di Now Indonesia. my ministry is Saudara, pelayanan yang Tuhan the percayakan Bible kepada kami. says Ya, ada yang Go kecil, out. ya, ada Preach the orang gospel. ya lumpuh clean the leper. Ya, seperti yang dikatakan Heal oleh the firman sick. Tuhan, saya memberitakan Catch devils. untuk menyembuhkan orang sakit, untuk Yes. membuat orang lumpuh berjalan. Is what the Holy Spirit do in my Nah, ministry. things kami alami bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam pelayanan yang There Tuhan are two percayakan. men that anointing me. Ya. Ada 2 hamba Tuhan yang saya ingat waktu itu pernah One tumpang is in tangan. Indonesia. Ya. Satu di Indonesia. Timotheus Hardino. Ya, mungkin ada Kenal? pernah dengar tuh namanya And Timotius one is in Hardono Holland. ya. Ya, satunya lagi di negara saya di Belanda. A very anointing man. Ya, ada very seorang hamba anointing. Tuhan yang begitu We diurapi. go to Suriname and Ya, dia pelayanannya Take ada the di wheelchair, come out in Suriname. Jesus' name. Ada banyak tanda-tanda mujizat yang terjadi. Orang this lumpuh berjalan. ministry I pray for 12 years. Untuk pelayanan Tuhan percayakan kurang lebih 12 tahun saya berdoa minta supaya urapan kuasa Roh Kudus itu bekerja mengurapi kami. Saya menangis, saya minta kepada Tuhan. Tuhan, kapan waktunya saya bisa melayani Engkau? Engkau mengutus saya ke negara Indonesia. Dan saat Belanda berbicara ada hamba Tuhan kepada saya, Come here. ya, saya dipanggil. Dan dia tumpang tangan. I was shaken electric. Ya, saat itu urapan Roh I said, Kudus. now is your time. Dia berkata saat ini Go waktunya out and kamu lend the hand of pergi the people. keluar meninggalkan negeri Belanda. Amen. Now today
I want to give my Nah, testimony jadi about kesaksiannya nah, itu bisa dilihat. how the Holy Spirit working in my ministry. Nah, yang akan saya saksikan adalah bagaimana Roh By Kudus sign and itu wonders. bekerja, bagaimana tanda-tanda dan mujizat Jesus said, you terjadi. believe, Ya. sign and wonders will follow you. Saat kita percaya dan So, mengikut apa yang Tuhan perintahkan, maka mujizat I Tuhan was in kerjakan. Puluruti last year. Nah, ini pelayanan yang saya tunjukkan ini ada yang And pertama God ya, do many multimedia, miracles. ya. Salah satu mujizat One saat kami is maybe this. di Pulau Rote, yaitu ada seorang yang Tuhan sembuhkan, ya multimedia bisa ditampilkan, yang seorang anak yang memeluk Pastor Slicker. Nah, suaranya bisa dimunculkan. Oh, sebentar ini bisu. Nah, ini adalah seorang anak yang seorang pemuda yang bisu, ya. Kemudian dijamah Tuhan. Ya, this is devil. Devil. Just okay. I said it is dumb. Later. Nah, ini salah satu di Pulau Rote, saudara ya. Bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Why is this kind? Kenapa dia menjerit? I don't know. Ya, saya sendiri waktu itu I said, nggak tahu. why is kind sick? Saat itu saya nggak ngerti kenapa dia itu kok tiba-tiba One menjerit. is sure. He was deaf and he was Ya, deaf. jadi bukan bisu, maaf, itu sebelumnya adalah tuli. Ya, dia anaknya tuli. When he was born, Ya, sejak lahir dia mengalami tuli, dia nggak bisa mendengar. I cannot touch him. Too many. Waktu itu lagi Thousand people KKR di was desa there. saudara di Rote itu I di cannot hutan. touch him. KKR-nya itu ada di I say, Lord, in the name of Jesus, saat itu. heal. Dia berdoa, kau jamah Tuhan. Saya hanya mengatakan seperti itu dan Roh Kudus yang melawat. His yang father bekerja. and his mother dropped into the pill pot. Dia yang dibawa itu ke depan kan. Orang tuanya. Nah, ternyata dia itu sebelumnya Parents crying out to Jesus. tuli, tapi Tuhan jamah sehingga pendengarannya not kembali. me, it's Bukan Jesus. saya, tapi itu semua adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Kedua. Nah, baik saudara, nah ini sudah cukup ya multimedia. Yang berikutnya kami akan tunjukkan pelayanan kami di Indonesia dan di India ya. Ada beberapa pelayanan, kalau di Indonesia kami sudah pergi ke banyak tempat seluruh Indonesia. Kalau di negara-negara kami di Belanda, Jerman, Belgia, Singapura, Malaysia, India. Kami habis. Backward. I give Bible study, Bible seminar. Holy Spirit is touching people. Ini kami di India. India. Holy Spirit touch people, young generation. Storage, vegetology. Saksi Tuhan sakit sembuh. He's deaf. Ini juga orangnya tuli, disembuhkan Tuhan. Buka. Open. Someone had accident, neck pain. Sembuh. Ada pelayanan pelepasan. Catch devils out.
Terima kita kasih. Raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, Thank segala you, puji dan thank sembah you, bagi thank Tuhan you, Yesus. Tuhan Yesus Thank dahsyat, you. luar biasa dan ajaib. So next time maybe. Ya, berharap pada kesempatan yang akan datang, ya, You know, everyone have the anointing. saya katakan bahwa setiap saudara If itu you believe. diurapi Tuhan. Kalau saudara percaya, maka urapan It's Tuhan not juga only diberikan about kepada saudara. Bukan hanya pengkhotbah besar, But misalnya Joyce Benny Meyer. Hinn atau Joyce Meyer. Tapi You setiap have orang, saudara semua yang hadir di sini You juga have percaya. Ada urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang diberikan You kepada have Anda yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. So next time I hope. Baik saudara, ya kesaksiannya cukup sampai di sini. Fire! Saya Haleluya. Berharap pada kuasa Tuhan, Nabi Roh Kudus dia dinyatakan di tempat ini. Glory haleluya, kemuliaan bagi Tuhan So Yesus. what you keep going like my brothers this morning said. Sebentar, saudara. Keep going, Karena- keep going, keep Ya, going. jadi seperti yang dikhotbahkan tadi, terus melangkah maju ya. Oke. You know what I do with the devil? Ya, saudara tahu. We are not preaching. Maaf saudara, No, saya no, suami wait, saya ini wait. lupa Not nanti this dikira khotbah ini. testimony. So, The devil, I ran after the devil and not he ran after me. Amen. jangan biarkan iblis yang mengejar saudara ya, tapi kita yang mengejar iblis untuk mengalahkan mereka. I ran after the devil and not he ran after me. Ya, bukan iblis yang ngejar, kita yang ngejar dia untuk kita hancurkan, kita kalahkan. You know how you catch the devils out your business, out your family, out Bagaimana kuasa Tuhan itu bisa bekerja, saudara? Bagaimana kita mengusir kuasa setan, kuasa kegelapan? Seperti apa yang Yesus sudah lakukan? There is hidden. Jangan lupa, perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Kalau ada kuasa kegelapan menyerang There is saudara, hidden. lawannya adalah firman Tuhan. Katakan, Make the ada devil tertulis, kalah. ada tertulis, maka itu akan melumpuhkan setan, akan melumpuhkan kuasa kegelapan. Ya. Kalau saudara punya masalah, punya persoalan Kick dalam out hidupmu, your kita church. akan tengking setan, kuasa Kick setan out your dari business. gereja saudara, I dari said, bisnis saudara. devil, you Katakan, are di written dalam hidden on the nama name Tuhan of Yesus Jesus. ada tertulis firman Tuhan. Demikian ada tertulis. He will flee for you. Maka Haleluya. setan akan Terima kasih Terpujilah Tuhan. nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Haleluya. God bless you. Amin. Kami serahkan kepada pembawa firman. Kita berdoa Bapak Ibu, tutup mata, tunduk kepala. Aba Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siang hari ini kami ingin dengar firman-Mu. Kami ucapkan berkat bagi Pastor Peter Slicker dalam pelayanan ini. Tuhan berkati bersama dengan istri, ke bangsa-bangsa, Tuhan berkati dia. Dan saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Kami gak mau keluar dari ruangan gereja-Mu tanpa firman yang kuat mengubahkan hidup kami. Biarlah firman-Mu ini menegur dan mengajar kami. Berikan hati yang lemah lembut, hati seorang murid yang mau belajar, yang mau terima the word of God. In Jesus mighty name we pray. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu. Tepuk tangannya boleh lebih dahsyat. Amin. Coba colek kanan kirinya bilang, kamu siap dengar firman? Soalnya udah ada yang tidur saudara. Siang hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan yang kurang mengenakan hati saudara. But ini adalah kebenaran saudara. Siang hari ini saya akan berbicara tentang forgiveness. Forgiveness saudara. Waktu saudara baca ayat ini, saudara baca tema ini, apa reaksi yang ada di dalam hati saudara? Saudara marahkah? Saudara kecewakah? Saudara gak terima dengan tema ini? Hati saudara sendiri yang bisa menjawabnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada banyak istri, ada banyak suami, tanpa dia sadari, pada saat mereka naik ke ranjang tidurnya, mereka bawa yang namanya sampah rohani kebencian. Ada banyak anak-anak muda Bapak Ibu Saudara, tanpa disadari dia menjalani kehidupan masa mudanya dengan kepahitan, dengan sakit hati, dengan kekecewaan. Dan gak sedikit juga ada banyak di antara kita yang ada di gereja ini, masuk ke gereja ini bawa dendam, bawa benci yang belum bisa kita lepaskan. Dan gak sedikit juga Bapak Ibu Saudara, ada banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan, either me as a preacher, banyak yang masih bawa kebencian itu sampai hari ini.
Dengan many reason, dengan banyak alasan. Karena dia udah nyakitin hati saya. Karena dia sudah fitnah saya. Karena dia sudah matikan usaha saya. Karena dia udah bawa kabur uang perusahaan saya. Terus saya harus ngampunin gitu. Di mana otak berpikirnya Pak Pendeta? Loh, yang mengajari kita untuk mengasihi, mengampuni bukan saya loh. Tapi Tuhanmu dan Tuhanku Yesus namanya. Dunia punya prinsip, dunia punya falsafah, dunia punya ketetapan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Betul gak Bapak Ibu? Orang di sekitar kita itu ngajarin kita itu Bapak Ibu bukan ngajarin kebenaran. Tapi ngajari dendam, ngajari kebencian. Maafkan saya nih Bapak Ibu, maafkan saya. Terkadang ada banyak mertua-mertua ngajarin anaknya untuk benci sama menantunya, sama istrinya sendiri, sama suaminya sendiri. Banyak yang kayak begitu, di sini nggak ada. Botswana banyak saudara. Saya biar aman aja pulangnya. Oleh karena anugerah Tuhan Bapak Ibu saya pernah dipercayakan Tuhan untuk menjadi youth pastor di salah satu gereja besar. Dari 4 saya pimpin sampai 1000 lebih anak muda. Under my authority at the moment. Saya tanyain semua anak muda ribuan orang itu. Semuanya hampir setengah atau lebih. Yang ditanamkan orang tuanya hanya kebencian, sakit hati, kepahitan, and many things. Dan Tuhan pakai saya untuk memulihkan dan mencabut barang itu. Tentu yang pertama Roh Kudus. Makanya saya tanya sama Bapak Ibu Saudara nih, waktu saudara pergi ke kantor, waktu saudara buka toko, waktu saudara buka mata lihat wajah istri, wajah suami, wajah anak, wajah mertua. Tema ini membuat hati saudara panas, marah, geram, gak terima, atau saudara berpikir salah tema siang hari ini. Gak ada yang kebetulan, ini rencana Tuhan. Untuk saudara pada akhirnya membuang sampah rohani ini yang namanya dendam, kecewa, marah, sakit hati, kepahitan kepada orang tua, kepada menantu, dan lain sebagainya. Kalau saya lihat wajah-wajah saudara nih yang lagi tegang lihat tema ini, saudara kayaknya wajah korban saudara. Karena orang Bapak Ibu Saudara kalau dia sudah bisa merdeka dengan tema ini, wajahnya tenang. Ya saya tahu sih wajah-wajah player juga saya tahu Bapak Ibu. Maksudnya pura-pura tenang padahal hatinya broken inside. Pura-pura senyum tapi broken inside. Siapa suami istri duduk sebelah angkat tangan kanan. Coba tatap suaminya, tatap istrinya. Oke, berarti aman setengah. Setengahnya gak aman. Oke, saya khotbah buat yang setengahnya berarti. Kolose pasal 3 ayat 13. Dikatakan demikian, sabarlah. Coba ingetin kanan kirinya, belajar sabar sayang. Ayo ingetin. Jangan buat saya gak sabar sama saudara. Ingetin kanan kirinya bilang sabar. Firman Tuhan katakan sabar. Kalau step 1 kita bisa lewati, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan, apa Bapak Ibu? Oh enggak semua. Dan, coba saudara bayangin dulu wajah orang-orang yang udah menyakiti saudara. Sambil ngomong ini. Kalau saudara ngomongnya gak terima, masih marah, masih benci, berarti there is something wrong inside your heart. Masih ada yang belum beres di hatimu. Dan ampunilah iparmu,
Ampunilah pendetamu. Ampunilah teman bisnismu. Ampunilah anakmu. Ampunilah orang tuamu. Saya lagi ngomong gini, ada orang yang begini. Saya lagi khotbah loh, dia berani loh argue saya begini. Ya terserah saudara. Saya kan hanya menyampaikan isi hatinya Tuhan. Dia mau jemaat berkatnya selalu dilimpahkan. Jangan cuman berkatnya aja diterima. Buat apa saudara kaya, buat apa saudara happy, buat apa saudara punya segalanya. Kalau dalamnya broken inside, for what? Saudara mau ditaruh di tempat hotel bintang 5 kayak Trambesi kayak begini nih, hotel mewah nih. Mau tempat tidurnya 17 juta harganya. Kalau ini saudara sakit, ini saudara penuh dendam, ini saudara penuh kecewa, penuh luka, saudara gak bisa tidur dengan nyenyak. Saya udah gak sabar nih sama saudara nih. Emosi gue. Pura-pura nunduk. Ya bagus pak. Sabar. Bagus. Enggak, kalau saya gak sabar pak, jemaat di belakang pada tidur pak. Soalnya kan ibadah jam 11 pasti datang udah makan. Belum, salah sendiri. Saudara harus belajar ngampunin, release forgiveness for others. Bapak ngomong gampang, saya yang ngalamin. Ntar saya ceritain. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain as a God. Apa Bapak Ibu Saudara? Telah, coba lihat kanan kirinya. Hidup kamu udah diampuni Tuhan loh. Jangan simpan dendam, bilang gitu. Ingetin, kenapa jadi pada bengong? Jangan simpan benci. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demi Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, saya tahu rasanya yang namanya dikhianati. I know for sure. Saya tahu yang namanya kita punya uang dipinjam orang gak dibalikin. I know. Waktu minjem, Koko Verona. Lah sekarang orang kalau minjem uang mukanya dimeles-melesin gak? Udah tukang pinjam munafik lagi sebelah sini. Indahlah sini. Orang kalau mau minjem uang nih Bapak Ibu Saudara, mukanya tuh tegang, dimeles-melesin atau bahagia? Ya halah, puji Tuhan, haleluya, gak ada. Tuh orang baru gajian. Tapi kalau orang mau pinjem uang, Pak Budi, kan gini ya Pak, kemarin kan anak saya baru bayar uang sekolah, bapaknya digigit sama kucing. Jadi harus dibawa ke rumah sakit, uangnya kepake sama bapaknya buat suntik ke dokter, jadi uang anak gak bisa bayar. Pasti melas. Bu, Pak, walaupun mungkin banyaknya gak sebanyak saudara ya. Saya juga pernah ngalamin uang saya dibawa kabur orang, gak dibalikin, dipinjem. Minjemnya baik banget Bapak Ibu. Aduh, pendeta yang diurapi Tuhan, dikenal di seluruh sosial media, jadi berkat bagi banyak orang. Semua disebutin saudara. Ujung-ujung langsung ditembak saya. Boleh gak tolongin ini? Saya bilang boleh, gak usah pinjem, pakai aja. Tapi Bapak Ibu, waktu kita ketok-ketok, Shalom, kita mau nagih yang kemarin dipinjam. Katanya hamba Tuhan. Kok nagih-nagih? Kadangkala nih Bapak Ibu, yang minjem jauh lebih galak daripada yang tukang pinjam semua sih di sini. Kadangkala nih, yang minjem jauh lebih galak daripada yang pinjemin. Kok tahu? Ya Pak, korban Pak, digondol Pak. Saya nabung, nih saya seumur hidup pendeta gak punya kerjaan lain saudara. I dedicate all my life to serve Jesus. Jadi
hidup saya ya karena Tuhan, melayani. Gak punya side job, gak bisnis, gak kerja, gak dagang. Udahlah, lupain itu. Jadi saya kumpulin berkat Tuhan. Dari satu ke satu saya kumpulin. Saya kan ingin melamar pujaan hati saya ya. Yang saya nikahin sekarang udah 10 tahun istri saya. Saya kan harus nikahin pakai duit ya Bapak Ibu. Betul gak? Jawabin gue dong, gue gak sabar nih. Udah kita berantem aja deh Bapak Ibu dah. Kan saya harus ngelamar istri saya pakai uang. Ngadep wedding organizer pakai nggak bisa saya ngomong kayak Yesus. Ingat iblis, hidup bukan dari roti saja tapi karena firman Tuhan. Digebukin saya sama wedding organizer Bapak Ibu. Saya harus bayar. Tiba-tiba ada orang yang mau nikahin anaknya. Ketok-ketok pintu saya. Ini anak saya mau nikah. Boleh gak? Sedikit sih, cuma 200 juta Bapak Ibu. Bener. Itu uang saya tabung loh saudara. 200 juta. Ya udah nikah aja dulu deh. Saya kasih tuh. Ntar kalau ada duit balikin ya. Saya ingat tuh kata-kata saya tuh. Ntar kalau ada duit kembalikan ya. Saya ingat tuh, untung saya ngomong begitu. Ini saya suka koleksi emas saudara. Saya suka cincin emas, kalung emas gitu ya. Tapi saya bukan emas-emas ya. Saya ini orang Ambon yang dipanggil Koko. Karena kulitnya kebetulan putih. Karena dia mau nikah, kita sebagai anak Tuhan kalau memberkati jangan setengah-setengah. Amin. Tahuan orang pelit. Dibilang amin, begini semua. Kalau kita berkatin orang disuruh Tuhan jangan setengah. Kalau basah, kalau kecebur. Ya udah saya kasih. Siapa tuh nyeletukin saya tuh nggak pakai hikmat. Nah, saya bilang, ini saya ada tabungan emasnya sama cincin sama kalung. Uangin aja sekalian, cairin. Yang penting anak lu bisa nikah. Oh iya makasih. 4 bulan. Tiba-tiba saya ditelepon sama wedding Pak Verona. Pak Verona harus bayar ini foto sekian puluh juta buat, iya dong masa baju pengantin calon istri saya kayak Mimi Peri pakai daun pisang, aneh dong, ya kan, aneh lah. Jadi kan saya harus bayar bridalnya istri pacar saya, semuanya makanan gitu, sekian ratus juta. Saya coba tagih, Om. Itu kemarin 2-3 bulan lalu yang dipakai udah bisa. Katanya pendeta. Duh. Saya udah digituin Bapak Ibu. Kok nagih? Ya terus. Kenapa? Dalam hati. Masa gak boleh nagih? Uang siapa? Uang kita. Yang pakai siapa? Dia. Hamba Tuhan mah gak usah nagih kali. Katanya penuh kasih, cinta, anugerah. Oh ya udah deh. Tuhan berkati. Bener tuh, aku lakukan. Nope plus kalung emas dan lain-lain sebagainya. Itu mah bego Pak namanya, maaf ya pakai kata goblok tuh namanya. Hamba Tuhan gak bego juga kali. Ya gak apa-apa, saya cuma pegang firman Tuhan. Waktu saya angkat tangan, Tuhan turun tangan. Lu jangan amin-amin aja, lakuin. Waktu kita turun tangan, Tuhan angkat. Kenapa ketawa sih? Waktu kita angkat tangan Tuhan turun. Waktu kita turun tangan Tuhan, bukan Tuhan angkat tangan, nyawa lo diangkat. Bikin susah. Kepukul saya saudara. Teg. WO udah teleponin saya. Semua. Sampai saya sakit cacar. Buat saya 10 tahun yang lalu 200 juta gede. Pendeta. Kalau pengusaha kayak Pak Budi, it's okay. Bisa pinjam sana sini juga gitu. Ini saya kan gak mungkin khotbah di depan jemaat. Pendeta mau nikah uang di gondol. Terkutuk tuh. Gak mungkin. Saya kan tetap khotbah, percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bela. Tagihan ada di depan mata. Satu sisi I release forgiveness. For him yang udah bohongin gua. Nope tiaw 10 tahun yang lalu. Lumayan gak?
Lumayan buat modal dagang bakso di pinggir pasar mah. Jadi 2-3 gerobak bu. Tapi Tuhan bilang gini, kalau kamu ngampunin, bumi punya saya, langit punya saya, planet punya saya. When you release the forgiveness, I will give you blessing. Saudara, singkat cerita, saya tinggal di Kemayoran, saya tugas di Karawaci, Tangerang. Seminggu saya harus bayar uang nikah semua, 250 lebih. Saya cuman pasang status di sosial media, di BlackBerry saya. Dulu kan BlackBerry ya. Ini saudara tinggal di mana sih? Diajak ngomong ini diem, diajak ngomong ini diem. Terlalu suci saudara, terlalu kudus. Kayaknya saya doang kedagingan Pak Budi. Saya tulis status di BlackBerry saya. Pulang kampung ke Karawaci. Saya udah lupain, aku main ke Benton Junction, aku main di depan Karawaci UPH tuh kan ada Benton Junction tuh. Aku makan dimsum, makan dulu biar nyantai, minum kopi, nyantai. Ngapain mikirin benci, orang ngajar tuh laki-laki tuh udah pinjem begini, ngapain, for what? Bikin penyakit tambah berkembang di hati kita. Singkat cerita saudara, lagi ngopi, lagi nyantai, masuk tuh BBM, keluntung gitu kan bunyinya, keluntung. Oh yang sini kan baca Alkitab terus ya, males saya di hadapan malaikat kayaknya saya yang berdosa gitu, di sini aja deh yang kedagingan nih. Bener kan ya, keluntung, di sana mau begini mulu. Emang gak pernah pakai HP ya? Masuk Pak Budi, pagi lucu, siang lucu. Nanti kalau Jumat ulang tahun undang saya lagi Pak Budi. Bukan berkhotbah, melucu. Singkat cerita, Pak Fer, saya dengar katanya mau nikah ya. Saya bilang itu hoax, gosip. Saya bercandain. Oh jangan bercanda, saya gak bercanda. Enggak Pak, Bapak kayak mau nikah. Kebetulan saya gak bisa datang. Jangan ngomong kalau begitu. Bisa gak kita ketemuan? Oh bisa. Pak Fer lagi di mana? Benton Junction, Karawaci. Bisa kita ketemu di parkiran? Mau ngapain? Gue bilang panas-panasan. Iya Pak, ketemu di parkiran aja Pak. Ketemu di parkiran. Saudara, singkat cerita, saya udah ampunin orang itu. Saya gak mau inget-inget lagi, tapi saya boleh dong ceritain. Ya dong, ini kan kisah hidup gue, kenapa jadi lo yang enak aja. Saya kan ceritain ini kisah nyata, Bong. Saya lupa, saya gak mau kemari. Sudah, saya ketemu. Pak, waduh katanya minggu depan mau nikah ya. Iya nih, puji Tuhan datang ya, ajak istri. Ini saya bilang ini undangannya. Gak bisa, kan saya udah bilang gak bisa. Bapak gimana sih nih? Gak baca BB-nya? Iya baca. Saudara, manusia boleh lukain kita. Tuhan yang balut hati kita. Tuhan yang ngampunin kita. Emang Tuhan gak bisa gantiin uang 200 juta dan emas saya tuh, kalung, cincin, gelang, dan engkau tokonya dibawa. Emang Tuhan gak bisa ganti? Nah kan, gak usah kita ikut yang sono. Kita udah lu, gue, N. Sudah benci, saya udah kepahitan sama saudara. Ini gimana sih pendeta kalau mengampuni kok kepahitan? Gak bercanda ya. Sabar. Masih muda om. Ketemu tuh Pak Budi di parkiran Karawaci, mau lipu Karawaci dulu belum dipugar belakangnya. Pak aduh maaf saya gak bisa datang. Saya ada acara ke luar negeri. Saya ledekin dia, pergilah dengan damai sejahtera Kristus. Itu nyumpahin saya mati dong Pak, enggak saya suka pesan. Pak sorry nih Pak, boleh gak saya kasih angpau buat Bapak? Dalam hati, yang itu harus. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya iman yang mati. Perbuatan, ucapan harus disertai dengan tindakan. Saya bercandain gitu. Kita udah berteman lama. Saya gak bisa kasih apa-apa, gak bisa kasih banyak. Kira ini bisa jadi berkat buat pernikahan pastor. Saudara, saya buka lebih dari 200 juta. Itu ijo semuanya, gak ada uang merah, gak ada uang biru, ijo.
kepalanya botak. Nah itu tahu tuh, giliran dolar aja jawab yang sono, dolar. Tadi Bapak Ibu gini, giliran duit dia tahu loh saudara. Oh ternyata dia malaikat yang menyamar Bapak Ibu saudara. Ampun deh. Saudara ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mewakili Tuhan. Yang pertama yang penting yang harus saudara dan saya ketahui tentang mengampuni saudara, klik multimedia. Yang pertama tuh mengampuni gak mudah tapi bisa. Sama-sama katakan dengan saya, nggak mudah. Betul nggak? Gini. Yang setuju sama statement ini angkat tangan kanannya. Enggak, saya nggak ngajakin yang kanan. Ngampunin mudah nggak Pak? Wah hebat kalau saudara bilang mudah. Saya nggak mudah ngampunin laki-laki sialan itu tuh. Saya harus pakai kata diksi ini nih, maaf nih. Nggak mudah, tapi bisa. Saya disakiti sama almarhum mama saya dari kecil. Saya ini orang Ambon Tulen Bapak Ibu. Mama saya Ambon, Seram, papa saya NTT Alor. Pak kok kayak Cina? Jangan tanya, saya pusing jawabnya. Itu setiap nyuruh tampar, papi, papok. Pecah di sini kena piring, dihajar, pak sama almarhum papa. Tiap kecil, dari kecil sampai saya gede, itu terus ditaruh kepahitan, benci, dendam, sakit hati, terus. Saya gak mau ngampunin. Sampai 2018 saya gak pernah khotbah tentang pengampunan. Karena saya masih bawa sakit hati, dendam ke mimbar sama orang tua saya. Satu kali saudara, waktu saya selesai khotbah, ada suara bicara di hati saya. Verona denger saya. Saya pikir nyawa saya mau dicabut Tuhan gitu kan. Dengerin saya. Besok hari Senin. Saya dengerin tuh saudara. Saya dengerin suara itu. Kamu harus pergi ke kediaman orang tuamu. Saya balas, tidak mau. Kamu harus pergi, gak bisa. Tuhan kan ada ehonya gitu suara. Saya bilang gak bisa Kalau kamu tidak pergi ke rumah orang tuamu, kaki dianmu aku ambil, bel. Saya bilang takut Tuhan, takut. Besok jam 12 siang kamu harus menghadap mamamu. Aduh. Saya bilang Tuhan, waktu saya pengen jadi pendeta diketawain sama dia. Jadi pendeta, gila. Aduh, setiap lagi doa Bapa kami, maaf ya, dikentutin. Bapa kami yang di sorga, berikanlah kami pada hari ini. Kan makanan kami secukupnya ya. Setiap alinea itu, berikanlah kami pada hari ini. Dia bunyi, tut. Itu berlangsung bertahun-tahun. Semua adik-adik saya dibanggain, kakak saya dibanggain. Ini dibilang anak ciong. Anak moyung. Tidak ada kebencian yang paling dalam selain dilakukan oleh saudara dan sedaging. Setuju gak sama saya? Dibohongin rekan bisnis, benci, yes, tapi gak dalam. Tapi kalau dibohongin sama istri, sama suami, sama mertua, sama menantu, sama anak, itu kayak diseset, diurak-urak, dikasih jeruk limau. Tambahin saus tiram sedikit. Makanlah saudara. Itu luar biasa sakitnya, tapi Tuhan bilang, kamu harus pergi. Berlutut. Cium kakinya. Ngamuk saya saudara. Ini suara setan. Aku tolak dalam nama Yesus. Bayangin, Yesus perintahin aku tolak dalam nama Yesus. Karena luka yang mendalam. Luka yang tak terobati. Berangsur-angsur benci sama mami sama papi. Gak mau. Saya dengar pujian ini chordnya, gedein dikit. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Ada alunan nada di. Tak kau pandangi dati
yang hancur. Itu saya nggak mau saudara. Saya hancur hati. Saya bilang karena Engkau yang suruh. Besok saya akan datang ke rumah orang tua saya. Kau minta apa Tuhan? Sujud di kakinya. Cium kakinya. Minta ampun, minta maaf. Saya bilang Tuhan, yang salah nih tua bangka ini bukan gue. Gue kubur hidup-hidup ini orang tua mama gue nih. Orang Ambon Pak. Ini orang Ambon, orang Alor, sumbu pendek. Yesus bilang, gue Yahudi. Ale baru Ambon toh? Kita Yahudi. Apa artinya? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Baca tuh Alkitab, bener gak? Bener gak? Akhirnya saya kerasukan roh Yahudi, saya pukul-pukulin semuanya. Yesus bilang, aku Yahudi, tapi aku bisa mengasihi dan mengampuni. Singkat cerita, saya datang Bapak Ibu ke rumah orang tua, nggak pakai shalom, nggak pakai apa, langsung saya sujud di kaki mama saya nangis. Itu saudara, seperti ada sampah busuk yang Tuhan cracking inside my heart. Blah! Saya cinta dia, saya sayang dia, sampai matinya saya urus dia. Seluruh keperluan hidupnya Tuhan urus lewat manusia ini. Sampai matinya. Aku butuh ini Fer, aku sediain Mi. Aku butuh ini, aku lakukan Mi. I don't know duitnya dari mana. Tapi waktu kita dipulihkan, waktu mamiku, Fer bayarin uang sekolah keponakanmu, saya akan bayarin. Ingat loh, saya punya istri, punya anak. Tapi untuk mami saya hormat. Sampai tarikan napas terakhir, dia bilang, Tuhan, saya sudah melakukan bagian saya mengampuni. Yang kedua saudara, mengampuni itu membutuhkan kerendahan hati dan kebesaran jiwa. Katakan amin. Ya kan? Ada banyak pelayan Tuhan singer sama singer. Sama-sama benci loh. Gak pernah mau ke sana. Kadang ngeliat mukanya, ya si monyet. Bersyukurlah. Ayo tepuk tangan. Kepada di sorga gak ada orang benci. Ada di neraka. Gak bisa. I know for sure hati saudara sakit. Saya tahu Pak. Dikhianati, dijelekin, macem-macem. Gak enak. Tapi perlu kerendahan hati dan kebesaran jiwa. Saya pernah di backlist satu kota, pelayanan saya ditutup. Satu kali Tuhan izinkan ketemu sama orang itu. Teman saya bilang begini, lo kalau ketemu dia apa yang mau lakuin? Gue kalau ketemu dia nih, gue akan berlutut dan minta doa sama dia. Setelah saya ngomong gitu saya mikir, apa yang barusan ku katakan? Roh Kudus saudara. Mengampuni membutuhkan kerendahan hati. Dan benar saja saudara, at the moment kita ketemu. Waktu ketemu, saya gak ngerasa diri saya sudah besar, saya gak ngerasa diri saya sudah hebat. Saya langsung datang ke dia, saya bilang, Pak, saya berlutut di hadapan Bapak. Ini orang yang ngeblokir pelayanan saya. Ini orang yang hancurin nama saya. Satu kota. Tapi saya bilang, Pak, kalau saya punya salah, saya minta maaf. Doakan saya, berkati saya. Yesus enggak egois. Yesus bisa hancurin tentara Romawi, orang Yahudi di atas kayu salib. Tapi Yesus lebih berkata sama mereka, Bapak ampuni mereka sebab mereka enggak tahu apa yang mereka perbuat. Saya minta tangannya berkati saya. Saya berhasil untuk kali yang kedua. Damai dengan mama saya, damai dengan orang yang membenci saya. Saudara mau berapa lama simpan dendam, simpan benci, simpan sakit hati? Kita damai. Saya kasih tahu ya, saya melayani pelayanan kesembuhan, pelayanan mukjizat 21 tahun. Saya. Saudara cek aja Instagram saya, cek aja semuanya. Kanker, tumor, miom, kista, semua. Bayi mati dalam kandungan, semua hidup. Hidup saudara, hidup.
Saudara cek pelayanan Pastor Verona, lihat semua orang kenal dalam dan luar negeri siapa saya Bapak Ibu. Pelayanan kuasa kesembuhan mujizat, nggak diragukan. Serius. 250 perempuan mandul punya anak. Bukan saya pelaku suaminya ya. Tuhan. Satu-satunya yang saya izinin perempuan pakai nama saya belakangnya Verona. Saya izinin cuma satu. Karena istri saya ngizinin. Saya takut nanti kalau ke sana, papa, enak aja. Lihat, orang yang simpan benci, simpan dendam, sakit hati, kecewa. Apa hubungannya sama pelayanan saya? Tiba-tiba muncul kanker, tumor, miom, kista, hernia, sakit jantung, stroke. Lihat orang yang apa-apa marah, apa-apa kecewa, apa-apa benci. Budi, nah, 21 tahun kalau saya siap ngedoain orang, biasanya saya pinggirin. Ini gak bisa didoain, kamu harus pengampunan. Saya gak benci siapa-siapa. You jangan bohongin Roh Kudus yang ada di hati saya. You punya benci. Saya banyak lihat orang punya tumor segede gini Bapak Ibu di leher. Tiroid. Saya bilang ampuni. Waktu diampuni, pecah saudara. Tas, keluar darah, sembuh. Dan yang paling tragis, sorry, I was there. Saya sudah di sana, saya bilang. Saya ini bukan pengkhotbah yang kejadian kalau kata Pak Budi. Saya ini keluaran, di prepare Tuhan. Abis-abisan. Satu keluarga kami tersantet, terguna-guna. Kok bisa orang Kristen disantet? Bisa. Orang Kristen yang mana yang bisa disantet? Orang Kristen yang hatinya penuh dendam. Orang Kristen yang hatinya penuh dengan kepahitan, kebencian, luka, sakit hati. Tembus. Saya ngomong di mimbar Tuhan yang suci. Serius saudara. Siapa contohnya? Saya dan keluarga besar saya. Yang gak kena cuma satu. Mama saya. Iya sih dia gak punya benci. Dia bikin benci ke gua. Setiap bulan om meninggal. Adik meninggal. Tante meninggal. Kena tembus. Dem. Sekarang waktu saya sudah mengampuni, mengasihi. Dalam pelayanan KKR saya sering berhadapan dukun face to face kayak begini. Ada yang 4, ada yang 5. Ya, saya cuma pegang palanya dalam nama Yesus, muntah darah. Di Medan, orang baru turun dari gunung, betapaan. Kan kalau pendeta KKR itu kan pasang billboardnya gede-gede ya. Ada tuh Pastor Verona tuh. Jadi dukun itu ngelihat, oh ini orang sakti. Karena kan bacaannya kesembuhan dan mujizat. Nah dia uji coba, matanya merah, saudara bisa terbang. Gue bilang gila avatar. Ya saudara ketawa, gue deg-degan pengen kencing di celana gue. Bener saudara. Di depan 2.000 orang. Dia udah begini. Matanya merah. Tuh kayak infrared rekaman ini nih. Merah, merah semua saudara. Udah pendeta, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi saya dari sini saya lihat lucu. Kok lama-lama dia mundur tuh pendeta. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Gue bilang, ya katro dia. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya bilang minggir semua. Dia lari dari sana. Orang Ambon bong. Masa takut sama setan? Dia lari. Mati kamu. Dia lari saudara. Saya bilang, berhenti. Dia kayak nabrak kaca yang gak kelihatan. Muntah darah. Bangun lagi, dipegang sama 10 pendeta lagi. Dalam nama Yesus, baru rame-rame. You know, itu pendetanya digini sudah. Buah. Dia bangun lagi, kuat juga saya bilang. Langsung aku nyanyi. Daramu Yesus, sucikan aku. Langsung saudara oglek, plek. Terus dia tanya, saya kenapa? Saya gak tahu. Yang saya tahu kamu buat onar di tengah-tengah KKR ku. Di Medan. Dan yang terakhir di Malaysia. Seorang perempuan pengen hajar saya dari dekat. Dari dekat gitu. Dia pengen hajar saya pakai ilmunya saudara. Saya cuma bilang begini. Tuhan urapi kamu. Muntah darah saudara. Jadi orang Kristen kalau masih simpan benci, simpan dendam, sakit hati,
bukan hanya menghasilkan kanker, tumor, miom, kista, sakit jantung. Tapi hati-hati, kamu keluar dari sini digedam orang. Koh, Ci, om, habis tuh uang di rekening. Jangan senyum-senyum. Saya ini praktisi. Saya melakukan. Tapi kalau saudara sininya nggak ada benci, nggak ada dendam, nggak ada sakit hati, ya, nggak ada sakit hati. Mau diginiin kayak koh, Cici, koh. Kita tinggal bilang, lo gue pusing amat. Terakhir saya tutup gini ya. Ini kesaksian benar. Saya diundang salah satu perwira tinggi polisi. Jabatannya mentereng. Nggak usah ngomong bintang, top. Saya lagi datang ke rumah sakit. Tiba-tiba saudara. Ini bajunya sobek, sak. Bajunya sobek, sak, keluar darah. Bam, langsung dia. Dalam hidup ini ada 3 hukum. Hukum yang tertulis, hukum yang kita patuhi dalam undang-undang. Hukum barbar, gak suka pukul-pukulan. Yang ketiga hukum gak kelihatan. Toto muntah darah, toto muntah paku, toto rambut rontok. Bener gak? Nah, perwira tinggi ini kena. Sini. Dari Thailand, dihajar, tembus, das. Dirawat di rumah sakit Jakarta Barat. Saya ada di situ bersama dengan rekan-rekan pendeta. Kita doa. Ini masalahnya bukan kita berdoa, pendeta berdoa. There is something wrong inside you, brother. Forgive your enemy. Starting from now. Kalau Tuhan mau lindungi kamu, jangan ada barang busuk di dalam hatimu. Itu darah Bapak Ibu, sobek. Dia kebetulan pakai kemeja putih. Sobek. Itu ajudannya sampai bingung. Bapak kenapa? Dalam hati, lu gak lihat udah berdarah tuh badannya? Nanya lagi. Kita gak bisa doain tengking dalam nama Yesus. Orang dalamnya rusak. Orang dalamnya ada kepahitan. Dalamnya ada benci, dalamnya ada luka. Gimana saudara mau diobatin kalau dalamnya rusak? Beresin dulu dong. Baru doa. Saya tahu khotbah ini gak enak ngampunin. Tapi belajar mulai hari ini, pulang dari sini, release the forgiveness. Kalau ketemu orang yang, saya ini ketemu sama orang-orang pelayanan yang nyakitin saya. Tapi ingat, kita dikasih Tuhan pilihan untuk tidak berteman dan bergaul lagi. Setuju? Yesus ngampuni tentara Romawi gak? Yesus ngampuni orang Farisi gak? Yesus ngampuni orang Saduki gak? Semua yang bunuh Yesus diampuni. Pertanyaannya, Yesus bergaul gak? Enggak. Jangan gaul Pak Budi. Saya gak ngajarin Pak Budi untuk benci orang. Kita tetap lepaskan pengampunan. Tapi jaga pergaulan kita. Karena pergaulan yang buruk rusak kebiasaan yang baik. Yang sebelah kanan udah bertobat? Saya udah ngampuni saudara loh. Tuhan berkati. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Sama-sama katakan, ku berterima kasih, haleluya. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulih. Saya nggak tahu saudara seberapa benci, seberapa seberapa keselnya sama orang-orang ini yang udah ngelukain hati saudara, yang udah fitnah saudara di sosial media, ngerendahin saudara, ngejelekin, memutarbalikan fakta, bawa kabur uang saudara, bahkan ngerebut istri atau suami atau melukai anak-anak saudara. Mungkin ada anak-anak muda di sini. Aku nggak tahu seberapa bencinya kamu sama papi mamimu, tapi siang hari ini Tuhan mau
melepaskan kamu dari kurungan penjara kebencian, dendam, sakit hati itu. Buat setiap saudara yang rindu untuk didoakan, saudara boleh letakkan tangan kananmu di dada. Hanya letakkan tangan kananmu di dada. Tuhan, aku kalau ngelihat temen pelayananku yang ini kayak benci banget, kalau bisa nggak ada di pelayanan ini. Tuhan, aku kalau ngelihat mamaku tuh kayaknya matiin aja deh Tuhan, dan lain sebagainya. Kalau itu memang membuat hatimu panas, membuat hatimu luka, ini saatnya engkau menyelesaikan dengan Tuhan. Tuhan sayang sama kamu. Tuhan gak mau kamu punya penyakit kanker, tumor, miom karena kebencian. Tuhan gak mau kamu terkena ilmu hitam, santet, guna-guna hanya karena benci. Mengampuni itu gak gampang tapi bisa. Dan mengampuni itu butuh kerendahan hati. Letakkan saja tangan kananmu di bagian dadamu. Izinkan saya berdoa. Bapa, Roh Kudus, aku berdoa, Roh Kudus tolong, Engkau yang menginsafkan kami. Tolong pulihkan hati kami, Roh Kudus, cabut sampai ke akar-akarnya. Dendam, benci, kecewa, sakit hati, cabut ya Tuhan. Amin. Sehingga ketika kita atau kami bertemu orang-orang yang telah melukai kami, baik di rumah, di mall, di pelayanan, dimanapun, kami bersuka cita. Amin. Kami gak inget-inget lagi kesalahan orang itu. Dendam, benci, kami enjoy, kami lepas, dan kami diberikan kemampuan untuk mengampuni dan memaafkan orang-orang tersebut. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sekali lagi aku berdoa, Roh Kudus mampukan mereka untuk melepaskan pengampunan kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada anak, kepada siapapun. Release the forgiveness from heaven. Release. Engkau memberkati dan membarui hati kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati dengan firman Tuhan yang telah dibagikan, boleh lambaikan tangan, berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Pastor Verona buat berkat firman yang telah dibagikan di siang hari ini. Pelayanan juga Pastor Peter Slicker kesaksiannya di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Biarlah berkatnya selalu dilimpahkan buat Pastor Verona dan Pastor Peter Slicker dan keluarga. Oke, siang hari ini kami juga mau menyambut, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di BSD Church? Boleh lambaikan tangan, kami mau menyambut Bapak Ibu. Jangan malu-malu, kita menjadi keluarga baru di BSD Church. Ada? Saya melihat ada beberapa wajah baru nih harusnya. Puji Tuhan, jemaat yang setia ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita juga ada sebelum masuk ke persembahan, kita pengumuman dari titipan dari tim doa. Tadi juga udah dibagikan formulir doa. Setiap hari Jumat kita ada menara doa jam 10 di ruko sekretariat kita di The Loop Blok F nomor 2. Jadi setiap Jumat jam 10 kita akan mendoakan Bapak Ibu yang punya pergumulan yang ingin didoakan, boleh mengisi form ini, bisa untuk keluarga, saudara, teman terdekat juga. Formnya bisa diisi dan nanti dikumpulkan ke tim Asher atau di depan juga nanti dikumpulkan di meja depan. Jadi kita mau mendoakan Tuhan untuk pergumulan Bapak Ibu, biarlah dengan berdoa sampai mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih siang hari ini kami boleh berkumpul kembali di tempat ini Tuhan. Kembali kami ditegur Tuhan, bagaimana kami diajar untuk kami boleh mengampuni Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Mu Tuhan selalu senantiasa menyertai kami Tuhan. Biar kami boleh mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami ingin memberkati gereja-Mu Tuhan. Kami ingin mengembalikan Tuhan persembahan kami dan persepuluhan milik Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami beri ini boleh menyukakan hati Tuhan. Pekerjaan Tuhan dipermuliakan, pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, Bapak Ibu yang siap menjadi saluran berkat dan siap memberi yang terbaik. Sama-sama kita katakan
Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, puji Tuhan hari ini kita bisa beribadah di BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Care and Grow Community atau CG diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam dan terbagi di 4 lokasi, area Gading Serpong, area BSD Plaza dan sekitarnya, area Green Cove dan sekitarnya, area Pamulang dan sekitarnya. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam Care and Grow Community, bisa menghubungi sekretariat BSD Church. Menara doa diadakan setiap hari Jumat jam 10 pagi di Ruko The Loop Blok F nomor 2. Morning Worship Sabtu 2 Agustus 2025 jam 5 pagi di Ruang Mandalika A samping lobi Hotel Trembesi dan akan dilayani oleh Pendeta Henok Sutopo. Beliau adalah Ketua Sinode Gereja Bethel Tabernakel. Shalom G2B. Kita akan bertemu kembali Minggu 3 Agustus 2025 jam 11 siang di lantai 7 Hotel Trembesi. Aku tunggu ya kehadirannya. Bye-bye. Children of Blessing atau CHOBI diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi dan jam 11 siang di Trembesi Hotel lantai 7. Kita bertemu kembali dalam ibadah raya Minggu 3 Agustus 2025 jam 9 pagi dan jam 11 siang di Auditorium Gunung Salak Trembesi Hotel. Yang akan dilayani oleh Pastor Aruna dan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa mengisi form doa yang dibagikan oleh Asher dan kita akan mendoakannya di Menara Doa setiap hari Jumat jam 10. Tuhan, kami mau bawa Tuhan doa formulir jemaatmu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan mungkin kami tidak bersama dengan mereka, tetapi Tuhan kami bersama dengan mereka. Apapun yang sedang mereka hadapi, Tuhan Engkau tahu, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu. Sekian kegiatan News Sepekan BSD Church. Jangan lupa untuk follow sosial media dari BSD Church, TikTok, Instagram, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube BSD Church. Haleluya, puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk hambanya Pastor Verona yang sudah memberkati kita di ibadah pertama dan kedua. Terima kasih juga untuk Pastor Peter dan Ibu Tri, istrinya yang sudah memberi kesaksian yang untuk menguatkan kita. Kiranya Tuhan pakai terus Pastor Verona, Pastor Peter untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, Sabtu ini kita ada kedatangan dari Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Tabernakel. Ya, jadi saya undang Bapak Ibu bisa hadir di morning worship jam 5 pagi. Karena ini suatu momen di mana ketua umum langsung yang akan sharingkan kebenaran firman Tuhan di doa pagi kita di tempat ini, di lantai 1. Dan sebagai informasi untuk Sabtu berikutnya, puji nama Tuhan, kita juga dikasih tempat Bapak Ibu di BSD, di Foresta. Ya, tempatnya lebih besar, kalau di bawah itu kapasitasnya 560 orang, di Foresta bisa 70-80 orang dan itu gratis Bapak Ibu.
Ya kita hanya bayar maintenance-nya aja, maintenance dalam pengertian ya keamanan, terus ada office boy yang buka pintu, buka tutup pintu dan yang membersih-bersihkan. Jadi puji nama Tuhan. Nanti juga ibadah wanita sih juga bisa dipakai tempatnya. Tempatnya cukup besar, rukonya 5 lantai kalau nggak salah dengan basement. Yaitu tepatnya di depan Froggy kalau tidak salah. Di depan Froggy, mungkin Bapak Ibu sebagian besar tahu. Terus beberapa ruko itu ada Jeko. Jadi selesai morning worship bisa ajak saya sarapan di Jeko. Haleluya. Ya, terus juga Bapak Ibu kita ada menara doa di kantor sekretariat. Jadi Bapak Ibu yang perlu dukungan doa, silakan isi form dan kita pelayan-pelayan Tuhan setiap Jumat kita ada berdoa bersama-sama jam 10. Jadi Bapak Ibu juga yang ingin onsite juga bisa sama-sama di menara doa jam 10. Oke, demikian pengumuman yang bisa disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ya, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada siang hari ini Kau kirim hamba-Mu Pastor Verona untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kira Tuhan pakai terus Pastor Verona di mana dia berada, biar nama Tuhan dipermuliakan. Berkati keluarganya, berkati jemaatnya Tuhan, berkati masa depannya, biar masa depannya boleh menggenapi rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan juga berkati Pastor Peter dan Ibu Tri sebagai penginjil Tuhan. Kami percaya ini hamba-Mu orang yang setia, dia melepaskan segala-galanya yang menjadi kenyamanannya Tuhan. Sudah 20 tahun berada di Indonesia, hatinya buat Indonesia. Tuhan pakai terus biar melalui pelayanan hamba-Mu banyak jiwa boleh dimenangkan, khususnya di tanah air yang kami cintai yaitu Indonesia. Terima kasih Tuhan, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu setiap kali pelayanan hamba-Mu ini ke perdalaman atau di mana, sehingga hamba-Mu ini dijauhkan dari segala mara bahaya, dari niat-niat orang jahat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk umat-Mu di tempat ini Tuhan yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan. Kiranya Tuhan terus memberkati umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya mungkin kalau ada yang dalam pergumulan, yang belum dapat kerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Yang bisnisnya mungkin lagi suam-suam, kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biar bisnisnya dibangkitkan, usahanya dibuat Tuhan berhasil, terus maju, terus naik, sehingga semua apa yang umat-Mu rasakan, boleh umat-Mu pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga orang-orang muda di tempat ini ya Bapak. Perjodohannya Tuhan berkati, pekerjaannya Tuhan berkati, kuliahnya Tuhan berkati. Tuhan juga berkati anak-anak kami, studinya Kau berkati, sehingga anak-anak ini boleh menggenapi rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kekasih Tuhan, sekarang angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah istrimu, diberkatilah suamimu, diberkatilah anak cucu mantumu, diberkatilah orang tua mertuamu, dan apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil, beruntung, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Dan Allah melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan.
hari Minggu berkatnya selalu dilimpahkan.